Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Aksal dengan NIM 200204502014 dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktu Anda untuk menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas persoalan instrumen listrik. Alat ukur listrik adalah suatu peralatan atau instrumen yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran listrik berdasarkan metode pengukuran. Besaran-besaran listrik tersebut diantaranya besaran arus, tegangan, tahanan, impedansi, frekuensi, daya listrik, kuat cahaya, dan lain-lain. Secara umum, alat ukur memiliki karakteristik. Karakteristik alat ukur ada dua macam, yaitu karakteristik statis dan karakteristik dinamis. Karakteristik statis adalah hal-hal yang harus diperhitungkan bila alat ukur dipergunakan untuk mengukur suatu keadaan yang tidak bergantung pada waktu, yang termasuk dalam karakteristik statis yaitu ketelitian, keterulangan, resolusi, sensitivitas, kesalahan, validitas, dan reliabilitas. Karakteristik dinamis adalah hal-hal yang harus diperhitungkan bagaimana kecepatan atau perubahan dari suatu besaran ke besaran lain, yang termasuk dalam karakteristik dinamis yaitu kecepatan atau respon dalam kecermatan. Alat ukur listrik sekarang sudah modern, yang dulunya masih analog alias masih menggunakan jarum penunjuk dan perlu dibaca manual, sekarang sudah ada alat ukur digital yang mana hasilnya langsung muncul berupa angka. Namun, alangkah baiknya kalau kita belajar dari dasarnya dulu, yaitu alat ukur analog. Analog multimeter adalah perangkat sederhana dibandingkan dengan digital multimeter, yang digunakan kuantitas basic electrical atau listrik dasar, seperti resistensi AC dan DC, tegangan dan arus, dan lain-lain. Analog multimeter atau AMM juga dikenal sebagai avometer, ampere, voltage, and ohms. Di dalam AMM ada magnet permanen yang menggerakkan koil atau galvanometer yang terhubung ke poros penunjuk atau jarum sebagai penunjuk skala analog. Trimmer sebagai kombinasi dari resistor digunakan untuk mengukur arus di dalamnya. Defleksi pointer menunjukkan nilai kuantitas pengukuran yang tertera pada layar. Selanjutnya kita mengenal bagian-bagian dari multimeter. Yang pertama, papan skala yang digunakan untuk membaca hasil pengukuran. Pada papan skala terdapat skala-skala, tahanan atau resisten dalam satuan ohm, tegangan, AC volt dan DC volt, kuat arus, dan skala-skala lain. Jarum penunjuk berfungsi sebagai penunjuk besaran yang diukur. Selanjutnya, skrup pengatur kedudukan jarum penunjuk atau zero adjust screw berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum penunjuk dengan cara memutar skrupnya ke kanan atau ke kiri dengan menggunakan obeng pipih kecil. Kemudian, zero ohm adjust knob berfungsi untuk mengatur jarum penunjuk pada posisi 0. Caranya, saklar pemilih diputar pada posisi ohm, test lead plus dihubungkan ke test lead minus, kemudian tombol pengatur diputar ke kiri atau ke kanan sehingga jarum menunjukkan pada angka 0. Selanjutnya, saklar pemilih atau selektor. Pada multimeter analog, saklar pemilih digunakan untuk menentukan posisi kerja multimeter dan batas ukur atau range. Yang terakhir, kabel probe plus dan kabel probe minus atau positif dan negatif. Kabel ini digunakan saat melakukan pengukuran benda kerja dengan cara menempelkan ujung kabel ke benda kerja yang diukur. Oke, sekarang kita akan membahas cara menggunakan multimeter. Sebelum kita melakukan pengukuran, maka pastikan jarum penunjuknya tepat berada di posisi 0.
Jika tidak, maka harus dikalibrasi atau disetel ulang agar tidak terjadi kesalahan pengukuran. Kemudian pastikan jika multimeter kita berfungsi dengan baik dengan cara saklar pemilih diputar pada posisi ohm, test lead plus dihubungkan ke test lead minus. Kemudian tombol pengatur diputar ke arah kiri atau ke kanan sehingga jarum menunjuk pada angka 0 ohm. Jika sudah dipastikan normal, silahkan melakukan pengukuran. Misalnya kita mengukur tegangan listrik PLN yang jenis arus listriknya adalah bolak-balik atau AC dan besarannya adalah 220 volt AC. Jadi kita mengatur selektor ke bagian AC volt 250. Jika besar arusnya tidak kita ketahui, maka kita setel ke selektor terbesar yaitu 1000 AC volt. Nah, setelah kita atur selektornya, kita hubungkan kedua kabel probe-nya ke stok kontak, kabel positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Tetapi karena ini arus AC alias bolak-balik, maka langsung saja. Selanjutnya kita lihat jarum penunjuknya. Jika alat ukurnya normal, maka jarum penunjuk akan menunjukkan angka 220 volt. Sekarang kita coba ukur tegangan sebuah baterai AA yang tegangannya 1,5 volt. Maka selektor kita putar ke arah 10 DC volt. Kemudian perhatikan jarumnya menunjuk ke angka mana. Jika alat ukur dalam kondisi normal dan baterai dalam kondisi belum terpakai, maka akan menunjukkan hasil 1,5 volt. Namun jika baterai telah terpakai, maka hasilnya akan kurang dari 1,5 volt DC. Selanjutnya, jika kita ingin mengukur resistor atau hambatan, maka selektor akan kita putar ke arah ohm. Perlu kita ketahui, jika kita ingin mengukur hambatan, maka hambatan tersebut tidak boleh terhubung dengan sumber listrik, karena akan mengakibatkan kerusakan terhadap alat ukur. Caranya sama dengan mengukur DC volt dan AC volt. Nah, skala yang kita perhatikan adalah skala yang paling atas, yaitu skala ohm atau resistensi. Cara membaca nilai tiap strip dari skala resistensi ini adalah kita mulai dari angka 0 ke angka 1, 1 kurang 0 sama dengan 1. Dan kemudian kita hitung jumlah strip atau garis dari angka 0 ke angka 1. Ada 5 strip. Jadi 1 dibagi 5 sama dengan 0,2. Maka nilai tiap strip dari angka 0 ke angka 1 adalah 0,2. Begitu seterusnya. Kita beri contoh dari angka 2 ke angka 5, yaitu 5 dikurang 2 sama dengan 3. Dan jumlah stripnya ada 6. Jadi 3 dibagi 6 sama dengan 0,5. Contoh lagi, dari angka 10 ke angka 20, yaitu 20 kurang 10 sama dengan 10. Kemudian dikurangi jumlah stripnya, 10 sama dengan 1. Jadi nilai strip dari angka 10 ke 20 adalah masing-masing 1. Contoh lagi, dari 50 ke 100 sama dengan 100 dikurang 50 sama dengan 50. Kemudian kita cari dulu nilai dari strip yang besar, yaitu 50 dibagi jumlah strip panjang, yaitu 5 strip sama dengan 10. Jadi nilai strip panjang sama dengan 10. Kemudian strip pendek adalah bagi 2 dari strip panjang, yaitu 5. Selanjutnya 200 ke 500 sama dengan 500 dikurang 200 sama dengan 300. Lalu dikurangi jumlah strip, yaitu 3 strip panjang dan 1 strip pendek. Jadi 300 dibagi 3 sama dengan 100 strip pendek, bagi 2 dari strip panjang, maka strip pendek adalah 50. Selanjutnya 500 ke 1000 sama dengan 1000 kurang 500 sama dengan 500 dibagi jumlah strip, yaitu 1. Jadi 500 bagi 1 sama dengan 500. Yang terakhir 1000 ke 2000 sama dengan 2000 dikurang 1000 sama dengan 1000. Jadi seperti itu cara menentukan nilai masing-masing strip pada skala resistensi. Dengan pengukuran hambatan juga kita bisa mengecek apakah suatu komponen, misalnya kabel, bolam lampu, resistor, transistor, dan lain-lain masih bagus atau sudah rusak.
Baiklah, saya rasa cukup. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucap. Jika ada materi yang kurang akan kita bahas di lain kesempatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.